Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Nelis dalam pelajaran IPA asik dan menyenangkan. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi IPA kelas 9 semester 1 bab 1. Masih kelanjutan yang bagian pertama kemarin, pertemuan kita yang lalu, yaitu sistem reproduksi manusia ya. Dimana pertemuan yang lalu kita membahas tentang organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita dan fungsinya masing-masing. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang spermatogenesis, oogenesis, penyakit-penyakit sistem reproduksi manusia, dan cara menjaga kesehatan organ reproduksi manusia. Baiklah, langsung saja. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel-sel sperma. Apa saja tahap-tahapnya? Tahap-tahapnya yang pertama dimulai dari spermatogonium, membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid. Spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Ya. Spermatozoa inilah yang nanti akan membuahi sel telur yang sudah matang. Lalu, apa itu oogenesis? Oogenesis adalah proses pembentukan sel-sel telur. Apa saja tahap-tahapnya? Tahap-tahapnya yang pertama dimulai dari oogonium. Oogonium itu membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder. Oosit sekunder membelah secara meiosis 2 menjadi ootid. Ootid membelah menjadi ovum. Ovum yang sudah matang lah yang akan dibuahi oleh spermatozoa tadi. Nah, siklus menstruasi. Jadi peristiwa meluruhnya dinding rahim atau endometrium ya bersama sel telur yang tidak dibuahi disebut menstruasi. Nah, siklus menstruasi yang normal pada wanita itu biasanya 28 hari. Jadi antara menstruasi yang bulan pertama ke bulan berikutnya itu 28 hari. Ada wanita yang mengalami siklus menstruasi pendek yaitu kurang lebih 18 hari. Ada yang panjang yaitu kurang lebih 40 hari. Nah, jadi proses menstruasi dan ovulasi itu dipengaruhi oleh beberapa hormon ya. Hormon estrogen, progesteron, LH dan FSH. Apa itu ovulasi? Ovulasi adalah peristiwa lepasnya sel telur yang sudah matang dari ovarium ke ovidum. Nah, lalu apabila sel telur yang sudah matang, apabila sel telur yang sudah matang dibuahi oleh sperma, itu disebut fertilisasi. Atau bisa juga fertilisasi adalah peristiwa meleburnya ya sel sperma dengan sel telur. Jadi banyak kata lain. Oke? Atau peristiwa bertemunya sel telur yang sudah matang dengan sperma. Intinya fertilisasi dengan peleburan sama. Peristiwa bertemunya, peristiwa meleburnya ya sel telur yang sudah matang dengan sperma, atau peristiwa sel telur yang sudah matang dibuahi oleh sperma. Banyak kata lainnya, tidak apa-apa ya, pakai bahasa sendiri. Nah, kita akan masuk ke penyakit-penyakit sistem reproduksi ya. Apa saja penyakit-penyakit sistem reproduksi manusia? Yang pertama adalah penyakit AIDS. AIDS disebabkan oleh virus HIV. Sampai sekarang belum ada obatnya. Penularannya itu lewat hubungan seksual. Penyakit yang kedua adalah gonorea. Gonorea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Sifilis itu yang ketiga ya, penyakit sifilis atau raja singa. Itu disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum ya. Sifilis ini menyerang organ-organ tubuh yang lain juga. Biasanya tandanya ada bintik-bintik merah di sekitar mulutnya.
Lalu penyakit yang keempat, herpes simplex genitalis. Itu disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Yang kelima, penyakit keputihan. Keputihan ini terjadi pada perempuan, itu disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Biasanya keluar cairan encer berbau tidak sedap dan menyebabkan gatal-gatal pada vagina. Yang keenam, penyakit epididymitis ya. Itu disebabkan oleh pergaulan bebas ya, peradangan pada saluran epididymitis ya, yang ditularkan dari pergaulan bebas, hubungan seksual. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi kita? Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan lembut. Kemudian, biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setelah buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga, mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Yang keempat, bagi kamu yang perempuan, bila sedang menstruasi, gantilah pembalut sesering mungkin. Lalu, bagi kamu perempuan juga, hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan dan panty liner terus-menerus ya. Kemudian, rajin berolahraga dan banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Bisa juga jangan menggunakan celana dalam yang ketat serta lembab ya. Itu saja penjelasan dari Ibu. Silakan kamu boleh buat catatan ya. Catatan-catatan penting di buku catatannya untuk bahan ulangan. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Untuk latihan pemahamannya nanti akan dikirim selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Dadah.